Mas-mas dan mbak-mbak guys, jumpa lagi dengan Bunda Yayah pada materi kesetaraan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk dari kesetaraan sosial serta kesetaraan sebagai warga negara Indonesia. Pada hakikatnya, kesetaraan itu diartikan adalah setingkat, sederajat, atau sama kedudukan, di mana semua warga negara Indonesia adalah subjek hukum, di mana kedudukannya adalah setara sama di mata hukum. Kesetaraan sosial ditandai dengan adanya kebebasan dari prasangka dan diskriminasi atau perbedaan. Nah, ini adalah contoh kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Seorang yang mengalami disabilitas atau memiliki cacat tubuh biasanya akan mendapatkan hak-haknya dalam masyarakat, seperti ikut serta dalam pemilihan umum, memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam sosiologi kita mengenal ada 5 kategori kesetaraan sosial. Yang pertama, kesetaraan hukum. Di mata hukum, semua warga masyarakat itu kedudukannya sama, karena semua warga negara adalah subjek hukum. Yang kedua, kesetaraan politik. Semua warga masyarakat mendapatkan hak politik dan kebebasan untuk berbicara di muka umum. Yang ketiga, kesetaraan sosial. Di sini ditandai dengan adanya kesetaraan status posisi seseorang di dalam masyarakat. Yang keempat, kesetaraan ekonomi. Setiap warga negara pasti akan diperlakukan adil dalam pembagian sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi. Yang kelima, kesetaraan moral. Setiap warga masyarakat tentunya memiliki nilai yang sama. Dapat kita simpulkan bahwa konsep kesetaraan itu berarti kesetaraan dalam memperoleh kesempatan yang sama. Konsep yang kedua, bahwa sejak ada masyarakat itu kesetaraan itu diberlakukan. Dan yang ketiga adalah adanya kesetaraan hasil. Nah, kemudian tentang prinsip-prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan sangat memungkinkan setiap orang atau setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, pekerjaan, serta menempati jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Prinsip kesetaraan tentunya diberlakukan dalam rangka untuk mencapai kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Nah, kita akan bicara seperti apakah prinsip-prinsip kesetaraan. Yang dimaksud dengan kesetaraan atau prinsip kesetaraan adalah perlakuan yang kurang lebih sama dan memberikan hak-hak yang kurang lebih juga sama, di mana prinsip kesetaraan ini mencakup satu, kesetaraan berbicara mengenai cara pandang keberagaman agama, ataupun kesetaraan berbicara mengenai perilaku menghadapi perbedaan sosial dan budaya. Bentuk-bentuk dari kesetaraan dalam sosiologi kita mengenal ada kesetaraan hak sebagai warga negara, ada kesetaraan kewajiban sebagai warga negara, kesetaraan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Kita juga melihat adanya kesetaraan gender atau jenis kelamin, kesetaraan ras atau etnis, kesetaraan suku bangsa, dan kesetaraan agama. Nah, yang pertama, kesetaraan hak sebagai warga negara. Dalam bidang ekonomi,
tentunya kesetaraan ini harus diperoleh oleh setiap anggota masyarakat, yang tentunya sesuai dengan isi dari pasal 33 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Secara implisit, pasal tersebut tentunya menggambarkan adanya hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian, dalam bidang sosial budaya, setiap anggota masyarakat memperoleh hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak untuk memeluk agama, serta menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, berhak mendapatkan pendidikan, hak kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat, hak atas kesejahteraan sosial. Dalam bidang politik, ada hak untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, atau berbicara di depan umum, serta hak untuk menciptakan kestabilan dalam bidang ekonomi. Kemudian, kesetaraan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tentunya, selain hak, kita juga adanya kewajiban yang sama di antara semua anggota masyarakat. Dalam bidang ekonomi, warga negara memiliki kewajiban berperan serta dalam pembangunan. Misalnya, setia membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam bidang hukum, warga negara atau warga masyarakat memiliki kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dalam bidang sosial, warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Kemudian ada kesetaraan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dari segala macam bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian dalam bidang bela negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian dalam bidang politik dan hukum, setiap warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Kemudian ada berbagai macam bentuk-bentuk dari kesetaraan. Ada kesetaraan gender yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan peluang yang sama untuk memperoleh status atau kedudukan yang tentunya disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Kesetaraan ras. Kesetaraan ras mempunyai arti bahwa semua ras tentunya memiliki kedudukan atau status yang sama. Kedudukan seseorang atau kelompok tidak dapat diukur berdasarkan ras atau ciri fisik. Semua memiliki kesetaraan. Berikutnya, kesetaraan dalam bidang agama. Negara telah menetapkan aturan untuk memandang semua agama di Indonesia dalam satu derajat, dalam kedudukan yang sama. Artinya, antar agama tidak ada yang berkedudukan tinggi ataupun paling benar. Tentunya setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Demikian materi tentang kesetaraan sosial. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang perbedaan kesetaraan dan harmoni sosial. Tetap semangat belajar dan salam literasi.